Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, di channel Indah Fauzia. Kali ini kita akan menganalisis 3 mantra serta 1 puisi karya Sutarji Kalsum Bahri. Sebelumnya, mantra diartikan sebagai kata-kata atau ayat yang apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa gaib untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain, atau dikenali juga sebagai jampi. Mantra 1. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak si tuang-tuang dituang dalam kuali, bukan aku togak surang, sarato bulan jo matwari. Sumber Sastra Lisan Minangkabau 1981, halaman 119, dalam bentuk dan fungsi teks mantra oleh Mulyanto dan Edi Swatno 2017, halaman 79. Adapun bahasa Indonesianya, Bismillahirrahmanirrahim. Minyakku si tuang-tuang dituang dalam kuali, bukan aku tegak seorang, beserta bulan dengan matahari. Pertama, kita sudah melihat teks mantra ini secara visual. Kemudian dari unsur estetikanya, mantra ini memiliki atau menggunakan bahasa Minang, dan mantra ini memiliki 4 larik yang pokok dan bersajak seperti pantun. Kemudian manfaat atau fungsi mantra ini adalah untuk mengasihi seorang gadis atau bermanfaat untuk mantra berkasihan. Sehingga penyampaian secara visual terdapat teks mantra secara tertulis. Estetikanya, mantra dengan bentuk pantun 4 larik bersajak ABAB yang berkaitan dengan minyak si nyong-nyong. Manfaat mengasihi seorang gadis atau mantra berkasihan. Mantra kedua. Roh mari, rahan mari, semangat mari, marilah engkau semuanya. Mari jangan engkau jauh semangat, tegar besi, tegar semangat. Jangan kau singgah di rumah tangga orang, jangan kau singgah di bulan, jangan kau singgah di lautan, jangan kau singgah di kayu besar, jangan kau singgah di tempat penjuru, tetap kau tinggal di anggotaku. Sumber Sastra Lisan Melayu Timur 1992, halaman 23, dalam bentuk dan fungsi teks mantra oleh Mulyanto dan Edi Swatno 2017, halaman 80. Seperti halnya mantra sebelumnya, mantra ini secara visual dapat dihadirkan melalui teks. Kemudian dari unsur estetikanya, mantra ini menggunakan bahasa Melayu, dan jika ditelaah dari bentuknya seperti puisi, dan segi keindahannya terletak pada pengulangan kata-kata puisi mantra tersebut. Adapun manfaat dari mantra ini adalah agar berlagu dengan bunyi atau suara yang lirih. Sehingga penyampaian secara visual, adanya teks mantra secara tertulis. Estetikanya, pengulangan kata-kata di dalam mantra, misalnya kata mari sebanyak 5 kali, engkau 2 kali, semangat 4 kali, kata jangan 7 kali, kau sebanyak 8 kali, dan singgah 5 kali. Kemudian pengulangan kata depan menandai tempat seperti di rumah, di hutan, di kayu, di anggotaku. Bunyi vokal A semuanya, orang, lautan, besar, U pada semangatku, jauh, kau, penjuru, anggotaku. Manfaat agar dapat berlagu dengan bunyi atau suara yang lirih. Mantra ketiga. Assalamualaikum si Raja Kayu, burek bernama Raja Bersila, batang bernama Raja Berdiri, dahan bernama Raja Berembun, daun bernama Raja Bersanding,
berkat datuk nan di darat, berkat datuk nan di hulu, berkat datuk nan di hulur, marilah kita sama bermain. Sumber Negeri 9 1978 dalam Kesusastraan Melayu Tradisional oleh Zalila Sarif dan Jamila Haji Ahmad 1993 halaman 131 sampai 132. Seperti halnya mantra sebelumnya tadi, atau mantra ketiga ini secara visual dapat dihadirkan melalui teks. Kemudian dari unsur estetikanya, mantra ini seperti mengisyaratkan sesuatu dan pemilihan kata-katanya yang saling berkesinambungan dan juga terdapat pengulangan kata-katanya. Adapun manfaat dari mantra ini adalah agar saat memasang peting sebagai tangga untuk memanjat dan terhindar dari mara bahaya, serta dalam memungut madu lebah tidak ada kejadian yang tidak diharapkan. Sehingga penyampaian secara visual terdapat teks mantra secara tertulis, estetikanya pengulangan kata-kata yang objeknya selalu berbeda. Misalnya ditemukan pengulangan kata raja sebanyak 5 kali, bernama 4 kali, berkat 3 kali, datuk 3 kali, dan kata nan 3 kali. Pengulangan kata-kata ini menjadi estetik karena objek setelahnya atau kata setelahnya nuansanya berbeda. Manfaat diberi keselamatan saat memasang peting, tangga, dan juga memungut madu lebahnya. Adapun kesimpulan sementara dari ketiga mantra tadi ialah untuk mantra 1 berciri seperti pantun dan digunakan dalam berkasih atau mengasihi seorang gadis. Untuk mantra 2 berciri seperti puisi dan terdapat pengulangan kata serta digunakan dalam berlagu dengan bunyi yang lirik. Kemudian untuk mantra 3 terdapat juga pengulangan kata dan digunakan untuk hal keselamatan. Kemudian menganalisis puisi Sutarji Kalsum Bahri. Bermula dari kredonya, puisinya di Bandung. Berikut cuplikannya, kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Dia bukan seperti pipa yang menyalurkan air. Kata adalah pengertian itu sendiri, dia bebas. Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini Sutarji membebaskan kata untuk bebas di secarik kertasnya dan mengesampingkan bahkan tidak peduli dengan makna atau pengertian dari kata itu sendiri. Puisi di sini yang saya ambil ialah berjudul Tapi. Tapi, aku bawakan bunga padamu. Tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu. Tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu. Tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu. Tapi kau bilang meski. Aku bawakan duka padamu. Tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu. Tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu. Tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Wah.
Berikut kita akan menganalisisnya. Makna puisi Tapi. Puisi Tapi karangan Sutarji Kalsembahri menggambarkan sebuah pertentangan antara aku dan kau, sehingga apapun yang dibawa oleh aku selalu tak bermakna di mata kau. Adanya pemisahan antara baris aku dan kau seolah menggambarkan percakapan antara dua orang yang tak pernah sejajar, seperti seorang sedang menjalin asmara atau juga seperti hamba dengan Tuhannya. Analisis unsur intrinsiknya. Tema: hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Gaya bahasa: majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan, seperti pada baris aku bawakan mayatku padamu. Citraan: 1. Citraan gerak. Dalam kalimat aku bawakan bunga padamu. 2. Citraan kesedihan yang tergambar pada kalimat aku bawakan mayatku padamu. Rima: rima tak sejajar dan rima tak sempurna. Diksi: pada puisi menggunakan beberapa gambaran kata seperti gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan gambaran usaha. Gambaran manusia terdiri atas kata aku, kau, mayat, dan arwah. Kata kau dan kau kata ganti orang. Maksudnya, kata aku dan kau adalah kata ganti orang, namun kata kau dalam puisi ini bukan manusia, melainkan makna sebagai Tuhan. Amanat: 1. Derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan apabila manusia tersebut selalu menyembuhkan diri. 2. Manusia kelak akan kembali kepada pangkuan Tuhan. 3. Meminta dan memohonlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Apakah puisi Sutarji cenderung ke mantra? Struktur wacana mantra memang tidak mungkin muncul pada tiap puisi, namun bisa dikatakan atau agaknya hampir sebagian besar puisi Sutarji Kalsembahri merupakan formula mantra. Terlebih dia merupakan penyair yang karena sajaknya maka dikenal puisi mantra. Sehingga puisi mantra karya Sutarji kemungkinan dipengaruhi oleh yang namanya mantra, karena puisi yang ditonjolkan bernuansa gelap dan sedikit sulit untuk dipahami oleh sebagian kalangan. Sehingga teman-teman, di sini puisi mantra Sutarji ada kecenderungan seperti mantra. Namun, perbedaannya kalau mantra itu menimbulkan manfaat tersendiri, tetapi karya Sutarji ini akan menimbulkan amanat atau pesan yang dilukiskan atau yang tersiratkan oleh pembaca puisi itu sendiri. Sekian analisis dari ketiga mantra dan juga puisi Tapi karya Sutarji Kalsembahri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.